Halo semuanya, selamat datang di pertemuan ke-12 ya. Hari ini kita akan membahas tentang project-based decision making. Jadi kan kalau misalnya kita dalam suatu project pasti menghadapi pilihan-pilihan gitu yang harus kita ambil gitu. Apalagi sebagai manajer nih, pasti kita dituntut untuk harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus diambil oleh seorang manajer dalam suatu project agar project tersebut berjalan dengan lancar dengan yang optimal gitu, efisien dan efektif gitu ya. Nah, managing project that involves coordinating multiple activities across an organization is among the most challenging responsibilities. Jadi memang dalam project, terutama projectnya ketika banyak yang terlibat atau bukan hanya sekedar satu eh, organisasi saja yang terlibat atau apa ya melibatkan banyak organisasi akan lebih challenging gitu karena lebih banyak juga resource yang terlibat dan juga itu eh, tapi apa ya menjadi responsibility seorang manajer gitu ya. It requires careful consideration of various factors to effectively align tasks, establish realistic timeline, sama continuously track the project's progress. Teman-teman mungkin kan di sini udah banyak yang pernah ikut projects atau misalnya ikut UKM yang dimana UKM-nya punya acara tersendiri ya, dimana misalnya teman-teman kan mungkin udah familiar dengan membuat timeline, membuat rundown dari acara dan juga siapa nih yang harus dimasukkan ke dalam rundown tersebut, siapa yang bertanggung jawab, acara apa saja yang akan diadakan, siapa yang bertanggung jawab atas acara ini. Nah, itu kan membutuhkan decision making yang cukup apa ya skill decision making yang cukup baik terutama di sini memang mungkin lebih ke matematis juga gitu. Nah, ada dua hal yang bisa kalian gunakan untuk di dalam decision making and projects tools-nya yaitu CPM dan PERT. CPM itu Critical Path Method, sama PERT itu Program Evaluation and Review Techniques. Sebetulnya sama-sama aja sih. Ini untuk scheduling dan planning. Kalau misalnya kita membicarakan manajemen, kan hal pertama adalah adanya planning. Nah, di sini PERT CPM itu membantu untuk ngeplan projects gitu. Metode ini dikembangkan pada akhir tahun 50-an ya. Ada dua ya. CPM oleh Dupont sama Remington Rand dan kalau Perth tahun 1958 satu tahun kemudian by ini nih US Navy ya. Jadi ada dirancangnya itu untuk satu project namanya Polaris Missile Projects. Navy itu seperti angkatan udara ya. Nah, oke. Ini untuk apa tujuannya? Ini help decision makers organize tasks, estimate time, and identify projects critical path. Jadi maksudnya critical path di sini itu adalah apa yang harus didahulukan gitu dalam proyek tersebut. Nah, di sini ada aspek-aspek perbedaan antara PERT dan CPM. Yang pertama ada type-nya. Type of project itu kalau misalnya CPM untuk yang repetitif, yang berulang-ulang, yang pernah dilakukan mau dilakukan lagi gitu ya. Untuk maintenance contohnya gitu. Untuk production yang udah pernah di R&D-in terus mau di production. Tapi kalau PERT itu dia lebih ke non repetitif dan itu contohnya itu adalah ketika kita mau R&D atau misalnya proyek-proyek inovasi. Time estimates di sini CPM single estimates, tapi kalau misalnya PERT itu ada apa namanya probabilistiknya gitu. Jadi kan kalau misalnya CPM udah jelas ya karena pernah ada recordnya atau dia pernah berulang, makanya dia lebih pasti. Tapi kalau misalnya si PERT itu bisa digunakan untuk hal-hal yang dia unexpected gitu atau nggak belum ada record atau informasi yang lengkap sebelumnya. Makanya dia ada probabilistiknya. Nah, di sini ada network type itu ada activity on node sama activity on arrow. Jadi nanti ada bulat sama panah. Nah, bulat itu dia
node, arrow itu yang tanda panah. Nanti mungkin kita lebih belajar ke CPM daripada ke PERT ya di sini. Nah, kalau di sini fokusnya CPM ke time and cost optimization, kalau misalnya PERT ke managing time uncertainty. Jadi kalau misalnya waktunya tidak pasti, kalau misalnya CPM udah pasti, sama gimana nih caranya biar nggak banyak uang yang terlalu banyak dikeluarkan gitu. Tapi kalau misalnya PERT itu dia tadi karena dia uncertainty, makanya dia ada probabilistiknya juga. Why use PERT, CPM and PERT in decision making? Di sini membantu manajer untuk membuat schedule yang lebih efektif. Terus mencari juga nih aktivitas apa sebetulnya yang paling utama harus dilakukan. Lalu decision making yang memang data driven, bukan hanya intuisi saja, bukan hanya perasaan saja, atau bukan hanya subjektivitas saja, tetapi berdasarkan dari data. Nah, PERT is useful when uncertainty is high. CPM is better when time estimates are reliable. Jadi kalau tadi ya seperti yang dibilang tadi di sini fokusnya kalau misalnya PERT adalah untuk waktu yang tidak pasti. Kalau misalnya CPM untuk waktu yang sudah pasti. Ini basic steps dalam PERT dan CPM. Yang pertama ada planning, lalu scheduling, allocation of resources, dan controlling. Sini ada activity-nya, ada predecessor activity, itu predecessor activities that must be completed immediately prior to the start of another activity. Jadi misalnya, aku mau mencuci baju, aku mau menyetrika baju, tapi nyetrika ini sebelum menyetrika bajunya harus dicuci dulu dan harus kering dulu. Nah, jadi si predecessor ini misalnya dia mencuci bajunya dan suksesornya adalah menyetrika gitu ya. Terus ada current activities must be accomplished currently are known as current activities. Maybe noted that activities can be predecessor or successor. Jadi bisa dia tuh yang awal, bisa yang akhir, tergantung kamu pada timeline dia di mana gitu. Dia bisa jadi dia yang mencucinya atau dia yang aktivitas menyetrika gitu. Nah, ada juga dummy activity. An activity which does not consume any kind of resources but merely depicts the technological dependence is called dummy activities. Nah, ini kayak apa ya? Dia nggak menghabiskan resource atau apa-apa, tapi tergantung kepada beberapa aktivitas, mungkin tergantung kepada aktivitas dummy ini. Baik, terima kasih sudah memperhatikan dan juga mendengarkan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.